Jamaah ini secara bahasa memiliki beberapa arti. Arti yang pertama, jamaah itu artinya berkumpul. Makna yang kedua, al-jamaah itu artinya bersama-sama. Bersama-sama itu pasti banyak orang, ya. Makna yang ketiga, jamaah itu artinya persatuan, bersatu. Bersatu, garis miring, persatuan. Ini artinya jamaah. Kalau kita sering bertemu, sering berta'aruf, lama-lama kita jadi kenalan. Lama-lama jadi kenalan, lama-lama kita saling memahami akan kekurangan dan kelebihan kebutuhan kita. Lama-lama akan lahir sifat tolong-menolong. Lama-lama akan lahir sifat saling dukung-mendukung. Bukan saling menggembosi kita dalam Islam ini, ya. Saling menggembosi itu karena itu mungkin kurang silaturahmi. Kita punya barang, misalnya ada di situ handuk, sepatu, ya songko apa, suka karo-karo gini. Siapa orang yang sedang masuk ke rumah kita? Berantakan. Apalagi kita umat Islam yang jumlahnya banyak ini, kalau tidak hidupnya berjamaah, berarti kita ini hidup berantakan, bercerai-berai kumpul. Kalau kita bercerai-berai, hilang kekuatan. Dan ini memang yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam itu. Musuh Islam itu gatal, Pak, kulitnya, Pak. Gatal kulitnya kalau kita ini bersatu. Kalau kita hidup saling bersaudara, saling tolong-menolong, nggak senang orang-orang kafir itu. Islam sama negara kuat mana? Besar mana? Besar mana? Ya. Islam sama negara itu besar mana? Besar Islam. Kalau kita bilang negara itu negara Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Korea Selatan, Korea itu negara. Kalau kita Islam itu mendunia. Yang benar itu Islam harus ngatur negara, apa negara harus ngatur Islam? Yang benar, kira-kira yang mana? Mana yang benar, Pak? Karena Islam besar, negara kecil. Yang benar itu Islam harus ngatur negara, apa negara harus ngatur Islam? Mana yang benar? Mestinya Islam harus ngatur negara. Karena di Bali negara mau ngatur Islam, akhirnya Islam banyak yang rusak, nggak bisa berjalan ajarannya. Itu yang menjadi masalah. Kenapa kok negara ngatur Islam? Itu tadi, karena sekarang ini kita kehilangan induk pemersatunya umat Islam dan khilafah ini sekarang lagi diperjuangkan. Mudah-mudahan suatu saat muncul kembali. Dan itu digambarkan Rasulullah, suatu saat tidak akan terjadi kiamat sebelum khilafah ini muncul kembali. Sebagaimana pernah berkuasa 1300 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhiril ayah. Wa kama qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Sadaqallahu ta'ala wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, alhamdulillah dengan rahmat dan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sampai pada malam hari ini kita semua, khususnya yang ada di dalam majlis ini,
masih tetap mendapatkan limpahan rahmat, karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat Allah yang sangat luar biasa ialah nikmatul imani wal Islam, nikmat keimanan dan keislaman yang tiada tara tandingannya. Yang kedua ialah nikmatus siha wal afiyah, nikmat dan karunia berupa kesehatan baik jasmani maupun rohani kita. Nikmat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam hari ini kita masih diberikan umur, masih diberikan kesempatan hidup. Barangkali di antara kita ini masih ada yang belum memadai bekalnya. Kalau dipanggil cepat-cepat oleh Allah, jangan-jangan bekalnya, sangunya belum mumpuni. Maka kita ditunda oleh Allah, masih diberikan umur. Boleh jadi juga Allah Subhanahu wa taala belum memanggil kita, belum mematikan kita. Barangkali Allah masih sayang kepada kita karena kita masih banyak salah dan dosa. Ya. Berarti Allah memberikan peluang, kesempatan untuk kita berbenah diri, memperbaiki diri, karena kita ini menyadari betul manusia biasa yang tidak terlepas dan tidak terbebas dari salah dan dosa. Mungkin Allah belum mematikan kita karena Allah sayang. Artinya diberi kesempatan kita untuk memperbaiki kita, untuk bertaubat atas segala kesalahan dan kekurangan yang pernah kita perbuat. Mungkin seperti itu. Ya. Itu terserah Allah, hanya Allah yang tahu. Kadang-kadang orang berkata begini, itu si Fulan baik baik, itu rajin sholat sama orang, sama tetangga, wis kan bagus. Kenapa kok cepet mati? Kenapa kok cepet mati? Kok enggak itu aja gitu loh ya, orang yang hidup itu wis membuat keonaran terus itu ya. Ya nyolong, merampok, membegal, korupsi, membunuh. Kok enggak itu aja yang mati duluan? Kenapa kok orang ini yang mati duluan? Emang ini orang baik-baik. Itu sih maunya kita begitu. Tapi kan Allah juga punya kemauan. Maka sekali lagi, bapak-bapak kita ini, ya, mestinya ibarat pohon ini, kan sudah saatnya ditebang ya. Umur-umur 60 tahun itu, ibarat pisang itu sudah saatnya matang. Sudah saatnya untuk ditebang. Ya. Tapi kok belum? Kok banyak yang lebih muda dengan kita yang ditebang duluan, yang diwafatkan duluan, kok kita belum? Ya itu tadi. Kemungkinan atau boleh jadi yaitu Allah masih menyayangi kita. Ya. Karena Allah tahu bahwa si Fulan ini saya matikan sekarang sakno iki. Sangunya saya belum mumpuni ya, yakin ini belum mumpuni sangunya ya. Beri kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk mempersiapkan. Si Fulan ini Allah tahu ini banyak dosa, banyak salah. Kalau dimatikan sekarang ini sakno. Nanti nggak bisa masuk surga, maka dikasih kesempatan. Oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, hendaknya kita meyakini bahwa kita punya mau, tapi Allah juga punya mau. Dan kemauan Allah itulah biasanya yang terbaik, bukan kemauan manusia. Nek nurutin manusia ini repot ya. Panas dikomentari, dingin dikomentari. Panas terus tanamanku yo gak iso hidup ya. Kata yang penjemur ya hujan terus jemur aku yo enggak kering-kering. Siapa yang disalahkan itu ya? Yang ngatur panas, ngatur hujan manusia tadi. Kan Allah. Nah, kadang-kadang ada manusia yang seperti itu. Nah, sehingga orang-orang yang seperti itulah yang disebut orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selalu Allah dipersalahkan. Enggak pernah mempersalahkan dirinya sendiri. Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, itu pengantar tema yang akan kita kaji pada malam hari ini. Kita akan memasuki tema yang sangat urgen. Tema yang sangat penting di antara materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Apa tema kita malam hari ini? Saya tulis di sini. Ya, tema kita malam hari ini
ahammiyatul jama'ati, wal imarati, ini tema sentralnya ini ya, ini tema pokoknya, nanti ada sub temanya. Ahammiyatul jama'ati, urgensi persatuan, wal imarati, dan kepemimpinan. Jadi kalau di Indonesia kan ahamiyah itu bahasa Arabnya pentingnya atau urgensinya ya, urgensi persatuan, dan kepemimpinan. Ini di dalam Islam, di dalam Al-Quran, di hadis diatur dengan bab tersendiri tentang pentingnya kita bersatu, pentingnya kita berkepemimpinan. Kalau ada orang berkumpul banyak nggak ada pemimpinnya, tiba-tiba nyerang, cenderungnya apa? Ada manusia banyak, mungkin 10, 100, 500 orang datang gitu, tiba-tiba nyerang, nggak ada pemimpinnya, nggak ada penanggung jawabnya. Namanya apa? Gerombolan. Gerombolan itu kalau ada manusia 1, 2, 3, 4 sampai jumlah yang tidak begitu, tiba-tiba datang nyerang kita. Dicari siapa pemimpinnya ini, siapa yang menggerakkan? Nggak ada yang penanggung jawab. Ikut cenderungnya gerombolan. Bukan itu yang dimaksud. Ya, jadi ya, pemimpin itu penting, tapi berjamaah juga penting dan saling kait-mengkait. Ya. Persatuan itu tidak akan terwujud kalau tanpa pemimpin. Pemimpin juga tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada yang dukung. Betul? Coba bikin partai, ada pemimpinnya, ketua umumnya, nggak ada yang dukung, jalan nggak? Nggak jalan. Ya. Bikin apa saja. Ya, jadi maka dalam Islam itu jamaah itu menjadi hal yang paling pertama harus kita lakukan. Ya. Jamaah, al-jamaah. Jamaah ini secara bahasa memiliki beberapa arti. Arti yang pertama, jamaah itu artinya berkumpul. Berkumpul kan pasti banyak orang ya. Berkumpul. Makna yang kedua, al-jamaah itu artinya bersama-sama. Bersama-sama itu pasti banyak orang ya. Makna yang ketiga, jamaah itu artinya persatuan, bersatu, garis miring persatuan. Ini artinya jamaah. Betapa pentingnya kita ini selalu berkumpul, betapa pentingnya kita hidup bersama-sama, betapa pentingnya kita ini menjaga persatuan, dicontohkan ketika kita beribadah. Orang sholat sendirian pahalanya dapat berapa? Kalau bersama-sama, sholat sendirian pahalanya dapat 1. Ada imam, ada makmum, ada pemimpin, ada rakyat, berarti ya. Tambah banyak makmumnya, tambah besar pahalanya. Itu. Apa maksudnya ini? Allah merintahkan kita, ya supaya kita sering bersatu penting. 5 kali sehari semalam kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat berjamaah di masjid.
Mestinya kalau kita apa maksudnya ini? Apakah cuma karena ingin mengejar pahala 27? Enggak. Banyak gunanya nanti kalau kita urai itu. Banyak pelajaran, banyak fadilah, banyak keutamaan kita dapat itu kalau kita sering berkumpul. 5 kali sehari semalam diperintahkan kita untuk berkumpul, untuk bersama-sama. 1 kali dalam sepekan, 1 kali dalam seminggu kita diperintahkan untuk sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Gak sholat Jumat dosa. Berturut-turut 3 kali tidak sholat Jumat dicap oleh Allah munafik. Islamnya itu Islam munafik. 3 kali berturut-turut nggak Jumatan, nggak ada alasan. Cuman karena kemalasan. Munafik kata Nabi. Wih, penting bener ya orang-orang berkumpul berjamaah ini. 1 tahun 2 kali kita diperintahkan supaya orang Islam keluar semasa kampung itu untuk sholat. Perintahnya di lapangan. Yang utama itu di lapangan kok sholat Idul Fitri. Kenapa bukan di masjid? Karena kalau di masjid itu wanita-wanita yang menstruasi nggak boleh masuk masjid. Itu sebabnya maka kalau sholat Id Rasulullah itu diperintahkan di lapangan. Bukan berarti tidak boleh di masjid. Karena masjid itu terbatas. Syukur-syukur kalau masjid itu ada lapangannya juga ya tambah bagus. Coba cari mana ada agama yang mengajarkan di dunia ini orang selalu disuruh berkumpul, suruh bertemu, suruh bersama. Cari agama apa kira-kira selain ini nggak ada. Satu kali seumur hidup Allah mewajibkan orang-orang Islam untuk menyempurnakan keislamannya dengan mengerjakan ibadah haji. Ketika orang wukuf di Arafah sebagai puncaknya amal ibadah haji, jutaan manusia Pak di bukit di padang Arafah itu berkumpul itu. Saling kenal dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai macam kumpul di situ melaksanakan wukuf sebagai puncak rukun haji pada tanggal 10 Zulhijjah, hari wukuf itu 9 tanggal 9 Zulhijjah wukuf. Kalau tanggal 10 itu melempar jumroh. Cari mana agama yang dia ya. Apa maksudnya semua ini? Kembali ke sini. Betapa pentingnya kita itu untuk bersatu. Betapa pentingnya kita itu untuk bersama-sama. Betapa pentingnya kita menjaga persatuan. Coba kita tinggal di rumah saja. Jangan ke masjid, tinggal di rumah saja. Kalau orang tinggal di rumah saja nggak ke masjid, apa kelemahannya? Orang-orang Islam nggak mau ke masjid, apa kelemahannya? Masjid itu lambang persatuan. Masjid ini lembaga. Masjid ini lembaga terkecil untuk mempersatukan umat Islam. Kalau orang kan nggak ke masjid, minimal kenalannya nggak banyak sahabatnya. Ya paling tetangganya yang dekat-dekat saja ya. Tapi kalau kita ke masjid dari berbagai penjuru, dari RT ini, ya. Kalau ketemu apa ya? Langsung assalamualaikum. Langsung didoakan Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Sampai langsung waalaikumsalam warahmatullah. Ma'allah. Ya. Katanya Nabi, tidak ada sedekah yang luar biasa melebihi pahalanya orang yang saling mendoakan. Jadi kita saling mendoakan itu lebih besar pahalanya daripada disedekain dengan uang. Makanya jangan males kita mendoakan saudara kita. Itulah sebabnya kalau kita sholat juga, sholat itu dibacaan tahiyat itu di situ ada doa kita mendoakan. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah limpahkan keselamatan kepada seluruh hamba-hambamu yang soleh, sahabat-sahabat kami, baik yang mati maupun yang hidup. Kenapa? Itu coba melalui sholat berjamaah. Jadi kalau kita ke masjid, pertama tidak kenal jadi kenal. Tidak saling memahami, saling memahami. Kalau ada di antara kita yang punya hajat, punya keperluan, punya masalah, akan lahir sifat tolong menolong, rasa peduli. Pak Sopon nggak hadir sudah beberapa hari. Kenapa? Sakit Pak. Di rumah sakit mana? Oh, di rumah sakit beda. Monggo bareng-bareng kita besuk ya. Ya. Ini kasihan baru di PHK ini di kerjanya. Pasti nggak punya uang ini ya. Kasihan nanti waktu dia. Ayo urunan. Wani piro 100. Oh, cepat keluar dari rumah sakit. Islam itu gitu. Makanya kita diperintahkan selalu berjamaah, selalu berkumpul.
bersama-sama, bersatu. Kalau kita suka berkumpul, akhirnya lahirlah nanti persatuan. Mana cari? Mana ada Islam yang begitu? Makanya kalau kita di masjid itu, ini kelemahan kita. Biasanya kalau di masjid itu salaman, mesem, merengono, mole. Ini kurang abdol. Cari wong Maduro atau mau akela asalaman moleh kiranya. Mestinya kita itu kalau ketemu gini, maka yang bagus itu jangan cepat pulang. Habis sholat maghrib itu ke sholat isya kan waktunya pendek. Ya, kita tinggal aja di masjid. Apa tujuannya? Kita saling bertaaruf. Ya, boleh bincang-bincang di masjid itu memperbincangkan masalah-masalah kepentingan umat Islam. Tidak. Kalau berjualan di masjid, bicara-bicara tempat guyonan apa itu memang ya makruh, ada yang mengatakan haram. Tapi kalau kita membicarakan tentang kebaikan kita, keperluan kita, apalagi itu berpahala besar itu di masjid. Cuman kita assalamualaikum, salaman mah boleh, nggak ada. Mestinya gitu. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah tetap dalam keadaan iman Islam. Bagaimana Pak keluarga di rumah sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Bagaimana Pak tetangga yang biasanya nggak pernah ke masjid, apa sudah mau ikut ke masjid? Belum. Pernah diajak Pak atau dibiarkan? Mestinya kan begitu. Nah, jadi dengan seringnya kita berkumpul akan lahirlah apa yang disebut dengan silaturahmi. Silaturahmi. Apa artinya? Sila itu artinya nyambung. Ya, menyambung. Ar-rahmi itu tali kasih sayang. Kalau kita sering bertemu, sering bertaaruf, lama-lama kita jadi kenalan. Lama-lama kita saling memahami akan kekurangan dan kelebihan kebutuhan kita. Lama-lama akan lahir sifat tolong-menolong. Lama-lama akan lahir sifat saling dukung-mendukung. Bukan saling menggembosi kita dalam Islam ini ya. Saling menggembosi itu karena itu mungkin kurang silaturahmi. Silaturahmi itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa yang tepat, silaturahmi itu sambung pikiran, sambung perasaan, sambung bahasa. Ini kalau dikemana? Apa itu silaturahmi? Silaturahmi itu sambung bahasa, sambung pikiran, sambung perasaan. Apa yang dirasakan oleh saudara kita sama perasaannya dengan kita. Wong perasaan itu satu ya. Kalau ini terasa sakit, pasti kita juga ikut sakit. Ini menderita, kita juga sama menderita. Ini memiliki beban, itu beban kita. Bebanmu, bebanku. Ya. Malumu, maluku. Mestinya orang Islam begitu ya. Ya. Tanggunganmu, tanggunganmu. Karena kata Rasulullah SAW, al-Islamu kalbunyan. Ya. Islam itu kalau ingin orang Islam yang benar itu seperti bangunan. Nah, ini bangunan. Di sana ada pilar, di sana ada pilar. Iki cenderung apa ini? Yang di atas ini, yang nyambuk ini. Ini balok beton namanya apa ini? Samsuino, balok beton yang kiri namanya apa ini? Kalau ini kan pilar tiang ini. Ini apa Pak? Hah? Balok gentang. Usu, apa ya bahasanya? Ada tiang, ada usu, ada tembok kayak gitu. Ya, kemudian nanti lahir satu bangunan, saling mendukung. Satu tiang yang roboh semuanya. Orang Islam itu begitu digambarkan Nabi. Al-Islam kalbunyan, al-muslimu kalbunyan. Orang Islam itu kalau ingin lihat orang yang Islamnya benar itu lihat bangunan. Ada apa dengan bangunan? Mendukung antara satu dengan yang lain. Tiang, tembok, pilar, usu, atap, genteng, jendela, pintu, saling mendukung. Kita begitu, bukan saling. Umat Islam di Indonesia ini banyak nggak yang saling berantem? Banyak. Itu di Madura ada yang saya lihat tadi di ada yang mati di Baco itu. Gara-gara katanya masalahnya saling mendukung. Kan mau pilkada gini. Enggak berpikir itu. Nanti kalau jadi bupati juga belum tentu sampai yang dikasih opo-opo gitu. Kok membunuh saudaranya gitu ya Allah. Hilang nyawa Pak, itu jadi kasus di Sampang. Enggak tahu kapan kejadiannya, sehari 2 hari ini ya.
Membunuh. Nah, nanti yang disalahkan setan. Ya, seperti itu Pak. Makanya kalau kita itu kalau sering bertemu, sering berkumpul, maka akan lahirlah yang nanti namanya persatuan. Persatuan itu pasti butuh wadah. Ya, persatuan itu butuh wadah. Tidak bisa kita bersatu kalau tidak ada wadahnya. Masjid ini wadah enggak? Masjid ini wadah. Apa wadah apa masjid? Wadah untuk mempersatukan dan mempersaudarakan umat Islam yang ada di sekitar masjid ini. Maka kalau ada orang ngaku orang Islam nggak pernah ke masjid, pasti tidak akan saling kenal mengenal, ya, tidak akan lahir saling ingin tolong menolong, saling membantu. Tapi kalau kita sering ke masjid, lama-lama Allah memang menciptakan kita itu peduli dengan orang lain. Nah, coba aja lihat, kalau biasa ada orang mati, sopo yang mati? Pak Anu itu loh, Anu sopo, yo anu. Biasanya yo sering ke masjid, ya wes gak usah disolati. Apa ikut cenderung Islam KTP to ya, gak tau ke masjid. Masa waktu hidupnya nggak pernah ke masjid, mati minta disolati di masjid? No. Ada kadang-kadang orang seperti itu. Sebetulnya memang bagus juga kalau dibegitukan itu. Pokoknya siapa yang nggak pernah ke masjid, nanti kalau ngundang orang masjid nyolati, jangan. Ya, tapi itu namanya mentolo ya. Tapi mesti begitu. Masa orang waktu hidupnya nggak pernah ke masjid, begitu mati jenazahnya dibawa ke masjid? Ya. Kira-kira diterima nggak itu? Sholatnya nyalatin orang tidak pernah sholat itu? Iya, wallahu a'lam. Sebetulnya kalau mengikuti Quran nggak boleh. Mengikuti nggak boleh nyolati orang nggak pernah sholat itu. Wala tusolli ala mamma ta'bada. Jangan kamu nyolatin jenazahnya orang-orang yang mati selama-lamanya. Yang dimaksud orang mati selama-lamanya ketika hidupnya itu nggak tahu sholat. Jangan disolati, Allah yang larang. Cuman kita ini kadang-kadang nggak mentolo, ya udahlah. Solati aja, perkara diterima tidak diterimanya pasrahkan Allah. Yang penting kita itu menjaga apa persaudaraan, ya seperti itu. Maka masjid itu simbol. Jadi masjid itu simbol jamaah. Jadi kalau orang punya masjid, orang yang kampung datang ke sini, orang itu sudah menduga, oh di sini orang pasti umat Islam di sini baru. Apalagi kalau jamaahnya rame Pak. Sampai jangan macam-macam sama orang RW berapa Pak di sini? RW berapa Pak Sampul? Sampai jangan macam-macam sama RW 3. Di sana ada masjidnya, namanya Masjid Pastabikul Khairat. Jamaahnya itu ratusan. Nah, sampean diganggu sampai itu nanti bergerak semua koyok tawon sampean ditawurit ya. Itu orang sungkan. Apalagi masjidnya bagus, indah, lembaga pendidikan TPK-nya jalan, majelis taklim ibu-ibunya jalan, majelis taklim bapak-bapaknya jalan, jamaah maghribnya penuh, jamaah isyaknya penuh, terutama kalau subuh. Penuh ya kalau subuh sini. Ya, itu lembaga, itu masjid itu lembaga. Ya, simbol persatuan. Maka pemerintah itu biasanya memberikan ada masjid, ada namanya Masjid Jami. Ya, ada ya. Ada Masjid Raya, ada Masjid Agung, ada masjid, kalau Masjid Al-Akbar itu masjid apa namanya itu? Masjid Nasional ya, Masjid Nasional itu. Ya. Jadi ya, sekupnya seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal itu masjid negara. Ya. Kalau Masjid Raya itu biasanya di tingkat desa. Ya, di tingkat kayak kelurahan RW itu Masjid Raya. Raya itu artinya besar. Ini raya ini ya. Ya. Tapi bukan masjidnya, bukan masjid ukur besar, jamaahnya yang besar maksudnya gitu ya. Terus nanti ada Masjid Jami. Masjid Jami itu biasanya tingkat kecamatan. Ya. Masjid Agung itu biasanya tingkat kabupaten. Masjid apalagi tingkat provinsi itu masjid apa? Nah, sering Masjid Agung juga nyebutnya itu Masjid Agung. Ya kalau sekupnya kayak Masjid Agung, Masjid Nasional. Nah, artinya itu ya. Biasanya keberadaannya ada di ibu kota provinsi. Simbol lambang. Semakin banyak orang ke masjid, semakin makmur orang masjidnya, semakin orang menilai kita bahwa umat Islam di situ baik. Orang kalau nggak mau bersatu itu kan nggak baik ya Pak ya. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala tadi kita
Wa'tasimu, ini perintahnya. Wa'tasimu bihablillahi, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ini ada kata-kata jami'an ini. Kata-kata jami'an ini berasal dari akar kata jamaah. Jamaah, ya, jadi jami'an. Jami'an ini artinya keseluruhan, kesemuanya. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian, orang-orang beriman yang disuruh. Karena ayatnya ini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ini dahului dengan panggilan iman. Lalu wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian, wahai orang-orang beriman, kita semua ini, bihablillahi, dengan tali Allah, kepada tali Allah. Tali Allah yang dimaksud ini dinul Islam. Pegang teguh. Gak usah cari-cari din yang lain, agama yang lain, nanti malah sengsara kitanya. Bagaimana cara kita ini berpegang jami'an, secara keseluruhan, semuanya. Berarti bagaimana? Disuruh bersama-sama. Ada larangan, wala tafarraqu. Janganlah kalian berpecah belah. Yang dilarang, ya. Di ayat ini menyuruh kita untuk bersatu, melarang kita untuk berpecah belah, bercerai-berai, berantakan. Mirip-mirip itu artinya, bercerai-berai, berpecah belah, berantakan. Sama. Dilarang. Barang saja kalau di rumah kita itu ada barang-barang terus berantakan, itu enak sama memandangnya. Kita punya barang, misalnya ada di situ handuk, sepatu, ya songko apa, suka karo-karo gini. Siapa orang yang senang masuk ke rumah kita? Berantakan. Apalagi kita umat Islam yang jumlahnya banyak ini, kalau tidak hidupnya berjamaah, berarti kita ini hidup berantakan, bercerai-berai kumpul. Kalau kita bercerai-berai, hilang kekuatan. Dan ini memang yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam itu. Musuh Islam itu gatal Pak kulitnya Pak. Gatal kulitnya kalau kita ini bersatu. Kalau kita hidup saling bersaudara, saling tolong-menolong, nggak senang orang-orang kafir itu. Maka selalu mencari cara bagaimana supaya kita diadu. Diadu koyok ayam, ya diadu kita itu ya. Nggak senang. Iya kan? Bagaimana cara umat Islam itu sudah tidak bersatu? Gampang caranya orang kafir. Dibikinkan banyak partai. Kalau orang Islam itu sudah banyak partainya, partai ini, semuanya mengatasnamakan Islam. Bukan Islam semakin kuat, semakin gontok-gontokan. Karena orang kalau sudah berkelompok-kelompok, berpartai-partai, hilang kekuatan. Bukan bangga dengan keislamannya, bangga dengan golongannya dan kelompoknya. Betul. Quran yang ngomong. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Umat Islam itu kalau membuat kelompok-kelompok, golongan-golongan, firqah-firqah, nanti akan bangga dengan firqah-firqahnya, kelompok-kelompoknya. Bukan Islam lagi yang nomor satu, tapi kelompoknya, golongannya. Makanya kita dilarang. Wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai, jangan bergolong-golongan, jangan berkelompok-kelompok. Ya, kalau misalkan jangan berpartai-partai. Kalau bisa itu umat Islam partainya satu saja. Kalau banyak, rusak. Nah, ini jamaah. Penting ya Pak berjamaah. Oke, saya akan bacakan ayat-ayat berikutnya tentang apa keuntungan yang akan kita dapatkan kalau kita menjaga persatuan, menjaga persaudaraan, menjaga kebersamaan. Ya, ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kata Allah, orang kalau menjaga persatuan, ya, menjaga persatuan, menjaga kebersamaan, kita akan mendapatkan keuntungan. Apa itu?
umat Islam akan memiliki kekuatan, akan melahirkan kekuatan. Koyok sapu lidi. Sapu lidi itu kan mungkin jumlahnya 100. Coba pakai nyapu rumput sendiri-sendiri, ya nggak dapat, Pak. Begitu diikat menyatu itu biar batu-batu gitu ya, begitu. Jadi orang kalau bersatu itu akan melahirkan kekuatan. Maka akan terjadi, kata orang tua kita, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Akan lahir gitu. Itu persatuan. Akan melahirkan, artinya yang berat jadi ringan, yang berat jadi ringan, yang sulit jadi gampang, yang jauh jadi dekat, yang retak jadi baik kembali. Itu kalau kita selalu menjaga persatuan dan persaudaraan. Nah, itu memang diperintahkan oleh Allah. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya. Orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan yang imannya benar. Apa ciri-cirinya iman yang benar itu? Ba'duhum, antara satu dengan yang lain saling mendukung. Antara satu dengan yang lain di antara kita saling membela. Antara satu dengan yang lain di antara kita saling tolong menolong. Bukan saling menggembosi, saling menghancurkan, saling menjelek-jelekkan, saling merendahkan dan saling mematikan. Masa cuman gara-gara pilkada bunuh-membunuh. Kan eman, kasihan. Nah, ini satu. Jadi akan melahirkan persatuan. Orang yang ini akan lahir akan melahirkan kekuatan. Orang yang menjaga kebersamaan, menjaga persatuan itu akan melahirkan kekuatan. Sesudah tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit sebetulnya kalau kita bersatu itu. Contoh paling gampangnya, bangun masjid, bangun musola itu mungkin hanya beberapa bulan selesai. Karena umat Islam itu saling dukung-mendukung. Seperti itu, Pak. Yang kedua, kalau kita selalu menjaga persatuan, kita akan terhindar dari kehancuran dan kerusakan. Jadi umat Islam itu kalau mengabaikan soal persatuan, mengabaikan soal kebersamaan, tidak mau saling menolong, tidak mau saling mendukung, tidak mau saling membela, Allah berfirman akan terjadi kehancuran di muka bumi ini. Qur'annya surat Al-Anfal surat 8 ayat 73. Nah, ini saya bacakan. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takum fitnatun wa fasadun kabir. Surat Al-Anfal 71. Ini Allah mewanti-wanti kepada kita, menegaskan kepada kita supaya kita mau saling tolong-menolong, mendukung bersama-sama dan bersatu. Walladzina kafaru, kata Allah, orang-orang kafir itu ba'duhum awliya'u ba'din, memiliki kekuatan. Orang-orang kafir memiliki kekuatan itu karena antara satu dengan saling mendukung. Mendukung dengan pikiran, mendukung dengan tenaga, mendukung dengan harta, mendukung dengan jabatan, mendukung dengan kekuatan, mendukung dengan persenjataan. Contoh, kenapa Israel itu, negara Israel nggak terlalu besar kok sebetulnya, karena didukung oleh negara superpower Amerika yang bikinkan senjata. Ya kasihan orang mati Islam jadi bulan-bulanan terus. Lah kenapa kok Israel nggak bisa? Orang Islam nggak ada yang mendukung. Terutama Arab Saudi itu, mestinya kan Arab Saudi tampil enggak ya, malah Yaman agak lumayan mendukung. Sekarang siapa lagi? Iran ya sudah mulai. Jadi Israel sekarang itu sudah banyak musuhnya itu ya. Kalau tadi cuma melawan Palestina, sekarang melawan Iran, melawan apa lagi nih? Yang Hizbullah itu, Libanon Libanon itu akhirnya. Irak juga sudah mulai. Tapi kan sudah berapa puluh tahun dibegitukan ini enggak benar. Padahal umat Islam ini banyak.
Indonesia termasuk mendukung Indonesia. Maka bikin rumah sakit di sana, ada rumah sakit Indonesia, mendukung sekali. Ya, memang orang Islam harus seperti itu. Kalau sudah ada saudara kita yang sudah dihancurkan kayak gitu, kita harus bangkit semua. Kalau kita bersatu, nggak berani orang-orang kafir. Makanya dulu di zaman kehalifahan Islam, Bapak sekalian, dulu kan di zaman Nabi hidup itu umat Islam dipimpin oleh Nabi. Ya, dipimpin oleh Nabi. Nabi itu di samping sebagai Nabi juga Nabi itu menjadi khalifah fil ard. Ya, khalifah namanya Pak pemimpinnya. Setelah Nabi wafat dipimpin oleh siapa? Abu Bakar. Abu Bakar juga namanya khalifah. Abu Bakar mangkat diganti oleh Umar juga namanya khalifah. Umar mangkat diganti oleh Ali. Bukan Utsman dulu, ya. Kemudian Utsman wafat diganti oleh Sayyidina Ali. Keempat-tempatnya ini memimpin kekuasaan ya jamaah Islam itu selama kurang lebih 30 tahun. Baru kemudian terus temurun sampai 114 khalifah. Waktu itu orang-orang kafir gak berani Pak nawur, orang Islam gak berani karena bersatu. Bersatu. Jadi orang Islam itu termasuk Indonesia dulu ini waktu masih khalifah ini di bawah pimpinan khalifah. Maka di Indonesia dulu itu ada namanya sultan, raja-rajanya sultan. Sultan itu berarti diatur oleh Islam. Sultan Tidore, Sultan Hasanuddin, Sultan Agung di Jawa Tengah gitu. Sultan dulu raja-raja, khalifah. Paling kita lihat itu di Jogja, daerah istimewa Yogyakarta itu di situ itu nampak gitu ya. Nggak berani orang-orang kafir gitu karena orang Islam bersatu, ada komando. Ya. Dan jamaah yang benar itu harus memiliki pemimpin. Nah, ini. Jangan. Maka kata Khalifah Umar di dalam sebuah, kalau Khalifah Umar, Abu Bakar, Utsman dan Ali mengeluarkan satu perkataan itu dianggap hadis juga, tapi namanya bukan hadis, asar. Kata Nabi, ikutilah aku, ya, apa yang Nabi ucapkan suruh ikuti, dan ikuti juga sahabatku yang 4 itu kalau ngomong. Maka jadi hadis juga, cuman tidak disebut hadis, asar namanya. Siapa yang dimaksud itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Seperti sholat tarawih yang 20 itu, ikuti siapa itu? Ya, Umar itu yang menetapkan, bukan Nabi. Tapi ada Nabi mengatakan ikuti aku, ikuti juga sahabat yang 4. Nah, Umar itu adalah khalifah, pemimpin jamaah Islam yang sangat terkenal di masanya, sampai meluas sampai ke Palestina itu. Jadi Palestina dulu itu hadiahnya Khalifah Umar kepada umat Islam. Negara itu direbut dari kekuasaan orang-orang orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu setelah menang diserahkan. Ya, itu Palestina, itu sekarang negara Palestina itu. Khalifah Umar berkata begini, ini penting sekali, saking pentingnya jamaah. La islama illa bijama'atin. Kalau di Indonesia, la islama, tidak ada Islam. Kata Umar, la islama, Islam itu tidak akan tegak. La islama, Islam itu tidak akan kuat. La islama, Islam itu tidak akan menang. Ya. Ini kalau dikupas itu banyak. Islam itu tidak akan kuat dan tidak akan menang illa bijama'atin, kecuali umatnya mau bersatu, mau berjamaah. Nah, ini sudah diputus karena Umar ini pernah berpraktek ya, menjadi khalifah. Islam ini tidak direken orang, Islam ini tidak memiliki kekuatan, Islam ini tidak akan tegak, Islam ini tidak kuat illa bijama'atin, kecuali umat Islam itu mau berjamaah. Mau bersama-sama, mau bersatu di dalam apa? Di dalam melaksanakan semua perintah Allah, atau dalam bahasa yang simpel, semua ajaran Islam. Tapi ada lanjutannya nih. Nah, wala jama'ata, kata Khalifah Umar, wala jama'ata, ya, illa bi imaratin.
La bi imaratin. Ini coba jadi huruf ya. La Islamah. Tidak ada Islam. Islam tidak ada kekuatan, tidak akan menang kecuali umatnya mau bersatu padu. Ya. Mau bersatu, mau bersama-sama, mau memelihara persatuan. Wala jama'ata, dan persatuan itu juga tidak akan ada, tidak akan muncul persatuan itu illa bi imaratin, kecuali memiliki pemimpin. Pemimpin yang dimaksud di sini pemimpin Islam. Kalau presiden kita sekarang itu bukan pemimpin Islam, pemimpin negara yang dimaksud di sini pemimpin Islam. Paham ya? Pemimpin Islam. Pemimpin Islam itu paling kecil itu ya imam sholat itu. Imam sholat itu pemimpin itu. Kalau naik lagi ke atas misalnya, ya apa kalau misalnya kita dalam keluarga RT. Ya, karena RT itu wadah enggak? RT itu wadah ya, wadah persatuan RT itu ya, wadah persatuan terkecil. Rumah tangga itu wadah persatuan. RT wadah persatuan, RW wadah persatuan, kelurahan, seterusnya naik ke negara. Negara itu kalau seluruh negara nanti sudah dapat menunjuk satu jamaah yang pemimpin besarnya disamakan Imamul A'dham. Imamul A'dham itu disebut juga dengan khalifah. Khalifah itu menaungi bawa negara. Maka khilafah itu bukan negara. Jadi kalau ada orang mengatakan khilafah itu negara, salah. Khilafah itu ya jamaah, wadah pemimpin umat Islam sedunia, itu namanya khilafah. Pemimpinnya namanya kholi. Bedakan ya. Khilafah itu wadah pemersatu umat Islam sedunia. Khalifah itu pemimpin wadah itu tadi ya. Kayak PBB misalnya. Siapa yang tahu PBB? Apa singkatan apa PBB ini? PBB. Apa singkatan apa PBB ini? Pajak Bumi dan Bangunan, bukan? PBB Persatuan Bangsa-Bangsa. Kalau dulu Liga Persatuan, PBB Persatuan Bangsa-Bangsa. PBB itu negara apa lembaga? PBB itu wadah apa negara? Wadah. Lebih di atasnya negara, karena yang masuk PBB itu terdiri kelompoknya dari negara ini, termasuk negara Indonesia. Tapi bukan negara, tapi memiliki kekuatan. Nah, dulu ketika khilafah masih ada, gak ada PBB. Jadi PBB itu nyontek sistem kepemimpinan Islam sebetulnya PBB itu ya. Maka dulu itu khilafah itu pernah berpusat di Madinah, pernah berpusat di Irak, pernah berpusat di Mesir, terakhir itu berpusat di Turki. Akhirnya orang Turki itulah yang nubrukan itu, akhirnya runtuh sistem khalifahan. 1942 kalau tidak salah, 24. Sistem khalifahan itu semenjak Rasulullah wafat sampai tahun 1300 tahun, runtuh pada tahun 1924 ya. Ketika Turki waktu itu ya, sultannya, khalifahnya namanya Sultan Abdul Hamid II. Inilah yang bekerja sama karena terpengaruh dengan orang-orang kafir Yahudi Nasrani, berkonspirasi, akhirnya khilafah itu jatuh. Ya, khilafah ini sebagai wadah pemersatu umat Islam jatuh. Jadi perlu dicatat, khilafah ini bukan negara. Salah kalau mana. Khilafah ini jamaah, tempat bersatunya umat Islam sedunia yang pernah keberadaannya itu selama 1300 tahun lamanya. Maka waktu itu umat Islam masih memiliki khilafah. Enggak berani Pak macam-macam orang, karena ditawur, enggak ada. Maka diruntuhkan khilafah ini, lalu muncul PBB. Itu seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan khilafah itu negara, ya salah paham itu. Ya. Sekarang coba Islam sama negara itu kuat mana? Islam sama negara kuat mana? Besar mana? Ya.
Islam sama negara itu besar mana? Besar Islam. Kalau kita bilang negara itu negara Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Korea, Korea Selatan, Korea itu negara. Kalau kita Islam itu mendunia. Yang benar itu Islam harus ngatur negara, apa negara harus ngatur Islam? Yang benar, kira-kira yang mana? Mana yang benar, Pak? Karena Islam besar, negara kecil. Yang benar itu Islam harus ngatur negara, apa negara harus ngatur Islam? Mana yang benar? Mestinya Islam harus ngatur negara. Karena di Bali negara mau ngatur Islam, akhirnya Islam banyak yang rusak, nggak bisa berjalan ajarannya. Itu yang menjadi masalah. Kenapa kok negara ngatur Islam? Itu tadi, karena sekarang ini kita kehilangan induk pemersatunya umat Islam dan khilafah ini sekarang lagi diperjuangkan. Mudah-mudahan suatu saat muncul kembali. Dan itu digambarkan Rasulullah, suatu saat tidak akan terjadi kiamat sebelum khilafah ini muncul kembali. Sebagaimana pernah berkuasa 1300 tahun. Itu sunan-sunan dulu yang datang ke Indonesia, Sunan Maulana Mal Ibrahim, Sunan Ampel, itu siapa yang ngutus itu? Khalifah semua itu dulu. Dikirim berdakwah akhirnya kayak gini ya. Kembali sebagai kesimpulan, Islam kata Khalifah Umar tidak pernah menang, tidak pernah kuat, tidak pernah direken oleh orang lain kecuali umat Islamnya itu mau menjaga persatuan, mau bersatu. Ya. Persatuan itu juga tidak akan terwujud, tidak akan direken orang, walaupun ada tidak direken orang, illa bi imaratin, kecuali memiliki pemimpin yang baik. Pemimpin Islam maksudnya. Pemimpin Islam itu bisa disebut Amirul Mukminin, bisa disebut Khalifah, bisa disebut Sultan, apalagi. Tapi kalau pemimpin yang bersifat sekuler itu ada yang namanya presiden, ada yang perdana menteri, ya, itu bukan sistem Islam. Sistem Islam itu kalau dijalankan namanya sistem kehalifahan. Nah, gini. Tapi bukan negara. Nah, ini kira-kira kesimpulannya bahwa kalau kita ingin menjadi Islam kita ini menjadi kuat, menjadi diperhitungkan, ya, ditakuti oleh lawan-lawan dan musuh-musuh Islam itu, tidak ada cara lain kecuali pertama harus bersatu dalam wadah pemersatu umat. Yang kedua harus terpimpin. Gak ada persatuan itu muncul kalau tidak ada pemimpinnya. Kalau tidak ada pemimpinnya namanya apa tadi? Gerombolan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari dua ayat yang kita bahas ini, ya, betapa pentingnya kita ini berjamaah, ditandai dengan keseharian kita. Diperintahkan oleh Allah untuk selalu, contohnya dalam sholat, selalu sholat dengan berjamaah. Makan juga sempurna kalau berjamaah. Bepergian juga kalau kita berjamaah selalu lebih enak daripada sendirian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita sekalian untuk melaksanakan dua perintah Allah di dalam ayat yang kita baca ini. Yang pertama, kita sangat diperintahkan untuk menjaga kebersamaan dan persatuan. Dan yang kedua, sangat penting untuk kita memilih atau mencari pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu menjadikan Islam ini sebagai dasar hidup dalam hidup keseharian. Insya Allah pada pekan yang akan datang akan kita lanjutkan nanti tentang pentingnya kita memiliki pemimpin Islam. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian-kajian seperti ini agar sempurna kita pemahaman kita ini terhadap ajaran-ajaran Islam yang ada. Demikian, terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Hanya kepada Allah senantiasa kita berharap pahala dan ridhonya, dan selalu minta ampun atas segala kelemahan dan kekurangan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sempurnanya majelis ini, mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.